Episode kedua langsung dimulai dengan ketegangan besar. Pimpinan Ga Sung-ho meminta Young-ran menikah dengannya, dengan janji bahwa setelah ia tiada, Young-ran akan mewarisi saham mayoritas perusahaan. Tawaran itu terlalu mengejutkan bagi Young-ran. Ia menolak dan meninggalkan ruangan. Namun di kamar pelayan, ia mendapat telepon dari sang ibu yang lagi-lagi menuntut uang. Kecewa dan lelah dengan tuntutan itu, Young-ran berubah pikiran. Ia kembali ke kamar pimpinan Ga Sung-ho mengambil cincin dan menyatakan setuju menikah. Keesokan harinya, Young-ran sengaja membuat sopir Chol-soo tak bisa bekerja dengan mencampur obat pencahar ke minumannya. Akhirnya, ia sendiri yang mengantar pimpinan Ga Sung-ho ke kantor registrasi pernikahan. Di sana, Lee Don sudah menunggu dengan dokumen. Upacara pernikahan berlangsung cepat dan sederhana, tapi penuh arti. Sebelum itu, ditunjukkan kilas balik. Young-ran menandatangani kontrak dengan syarat bahwa 3 bulan setelah pimpinan Ga Sung-ho wafat, ia akan menjadi pemegang saham mayoritas. Syarat lainnya, ia harus mencegah anak-anak tiri pimpinan Ga Sung-ho, Son-woo dan Son-young dari merebut kekuasaan. Setelah registrasi, Young-ran meminta Lee Don membantu menghadapi ibunya yang selalu menuntut. Sedangkan di kantor, pimpinan Ga Sung-ho membahas strategi melindungi Young-ran. Solusinya, ia harus tinggal di kampung halaman Lee Don, di Muchang, menyamar sebagai guru TK selama 3 bulan. Saat itu Young-ran menyadari Butler Choi sedang menguping. Pimpinan Ga Sung-ho memilih menutupinya dengan cara memberikan uang lebih kepada Butler Choi agar tak berpihak pada Son-young. Tak lama, pimpinan Ga Sung-ho bertemu Dong-min, si petani stroberi, dan mengetahui bahwa pemuda itu juga berasal dari Muchang. Koneksi kecil ini kelak menjadi penting. Ketenangan tak berlangsung lama. Pimpinan Ga Sung-ho tiba-tiba kolaps di kamarnya. Young-ran membawanya ke rumah sakit, di mana dokter mengungkap kondisi kanker pimpinan Ga Sung-ho makin parah. Son-young segera diberitahu oleh seorang perawat bayarannya, dan tentunya ia senang mendengar kabar itu. Merasa hidupnya akan segera berakhir, pimpinan Ga Sung-ho memilih jalan drastis, mengakhiri hidupnya sendiri agar proses pewarisan cepat terjadi. Young-ran terkejut dan terpukul, tapi ia tak punya kuasa untuk menghentikan keputusan itu. Keesokan harinya, Son-woo dan Son-young datang ke pemakaman ayah tiri mereka. Mereka sangat terkejut mendapati kenyataan baru bahwa pimpinan Ga Sung-ho telah menikahi Young-ran. Kini, wanita yang dulu mereka pandang sebelah mata berdiri di depan mereka sebagai nyonya rumah. Para pelayan pun gempar, termasuk Heji yang bingung bagaimana harus bersikap pada Young-ran. Teman sekamar atau kini majikannya? Para pengacara kemudian menjelaskan, memang benar, harta bawaan ibu mereka adalah milik Son-young dan Son-woo. Tapi perusahaan raksasa yang dibesarkan pimpinan Ga Sung-ho setelah istrinya meninggal adalah hasil kerja kerasnya sendiri. Sehingga ia bebas menyerahkannya pada siapapun, dan pilihannya jatuh pada Young-ran. Malamnya, Son-young memerintahkan Butler Choi untuk menahan Young-ran di rumah sampai ia menemukan cara menyingkirkannya. Tapi Heji yang diam-diam bersimpati membocorkan rencana itu. Esok paginya, Young-ran pun berhasil melawan Butler Choi dan Chol-soo, lalu melarikan diri. Dengan cerdik, Heji merebus kunci mobil agar para penjaga tak bisa mengejar. Di sisi lain, pemakaman tetap berlangsung, namun Young-ran menyamar agar tak dikenali oleh pengawal yang dikirim Son-young. Lee Don akhirnya menyiapkan langkah berikutnya. Young-ran diberi identitas baru dengan nama Bu Semi, lengkap dengan kartu identitas dan dokumen palsu. Ia diingatkan untuk tidak terlibat asmara. Hanya fokus bertahan selama 3 bulan di Muchang. Namun takdir berkata lain. Saat ia turun dari bus di Muchang, orang pertama yang menjemputnya adalah Dong-min, pemuda stroberi yang ternyata sepupu kepala sekolah TK di kota kecil itu. Kehadiran Dong-min membuka jalan baru dalam kehidupan penyamaran Young-ran. Drama ini semakin jelas menunjukkan arah, kisah balas dendam, perebutan kekuasaan, dan penyamaran penuh rahasia. Episode 2 menutup dengan cliffhanger yang membuat kita penasaran. Bagaimana Young-ran akan bertahan sebagai Bu Semi di Muchang? Drama Lur. Thank you for watching. Don't forget to subscribe.